Berdatangan. Baik. Assalamualaikum. Kalau saya belum kelihatan ya. Maaf. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama, dan pembahasan kita pada sesi kali ini adalah mengenai talak atau cerai. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai talak atau cerai. Jadi mengetahui hukum dan aturan terkait talak ini sangat penting karena memang tidak sedikit ya masyarakat yang belum memahaminya sebagaimana mestinya. Seorang suami yang mengucapkan kata-kata talak tanpa ia mengetahui konsekuensi dari ucapannya, maka tanpa sadar berarti dia telah menjatuhkan talak. Nah, berarti dia telah mempergauli seorang perempuan yang sudah bukan istrinya lagi. Padahal itu adalah hukumnya haram. Jadi wajib belajar tentang hukum-hukum terkait talak ini bagi orang yang ingin menikah atau orang yang sudah menikah. Adapun orang yang tidak ada niat untuk menikah, maka kewajiban dia untuk belajar tentang permasalahan nikah dan talak ini, itu jika dia tinggalkan maka dia tidak berdosa. Adapun orang yang ingin nikah, maka wajib baginya untuk mempelajari permasalahan tersebut. Supaya apa? Supaya nikahnya sah. Supaya nikahnya sah secara syariat, supaya dia tidak sampai menjatuhkan perkataan talak yang ini akan menjadikan pernikahannya menjadi bubar. Nah, baik. Kemudian di sini disebutkan tentang pengertian talak. Pengertian talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Jadi talak itu secara bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan secara syariat adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dengan kata-kata tertentu. Jadi nanti akan kita sebutkan beberapa kata yang ini merupakan talak yang sudah disebutkan oleh para ulama. Ada macam-macamnya. Kemudian kalau ada yang nanya mengenai hadis yang menyebutkan bahwasanya talak ini adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti memang seperti itu, memang ada hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadul halali 'indallahi talaq. Inna abghadul halali 'indallahi talaq." Jadi kalau terjemahkan kata per kata ya, bahwa permasalahan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Maksudnya bahwasanya talak ini dalam banyak kondisi itu hukumnya adalah makruh dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Itu maksudnya. Lebih baik ditinggalkan. Bukan berarti orang yang talak secara mutlak kemudian jatuh pada perbuatan yang haram atau makruh. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa perbuatan talak ini dalam banyak kondisi adalah hukumnya makruh. Tidak ada baiknya. Lebih baik ditinggalkan. Seperti itu maksudnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i misalnya disebutkan laki-laki yang mentalak istrinya tanpa ada sebab syar'i, ya maka ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Jadi istrinya baik-baik, enggak kenapa-kenapa, kemudian tiba-tiba dicerai, ditalak tanpa sebab syar'i. Ya memang hadiah, tapi itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya talak apabila tanpa ada sebab syar'i, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi walaupun hukumnya haram tetap terjatuh. Talaknya ini tetap jadi. Jadi menjadikan istri ini terlepas ikatan perkawinannya dengan si suami. Jadi itu. Kemudian talak ini terbagi menjadi dua macam. Ada talak sharih, ada talak kinayah. Pembagian ini berdasarkan ketegasannya. Jadi ada talak sharih, ada talak kinayah. Bedanya apa?
Talak sharih adalah talak yang terjatuh tanpa membutuhkannya dari suami. Suami niat ataupun enggak, suami sengaja ataupun enggak, maksudnya sengaja mentalak ataupun enggak, selama dia sadar, dia paham dengan apa yang ia ucapkan, maksudnya dia bukan ngigau seperti itu, maka ketika dia mengatakan talak sharih, walaupun tanpa niat dari dia, maka jatuhlah talak tersebut. Itu namanya talak sharih. Bahasa Arabnya ma la yahtaju ila niyah. Jadi tidak butuh niat. Hanya sekedar mengucapkan kata itu, maka jatuhlah talak. Makanya dinamakan dengan talak sharih, jadi talak yang tegas. Menggunakan kata-kata yang jelas, tegas, dipahami bahwa pernyataan itu adalah talak. Jadi setelah diucapkan berarti ya istrinya tertalak. Nah, ini ada 5 lafal. Ada 5 lafal. Insya Allah akan kita sebutkan. Kemudian, kenapa kok sampai dikatakan talak sharih? Karena memang lafal yang akan kita sebutkan ini, yang talak merupakan talak sharih ini, berulang-ulang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, ada 5. Yang pertama talak, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Karena nanti kalau laki-laki itu merdeka, dia punya talak 2 kali. Talak 2 kali maksudnya adalah talak yang setelahnya si suami itu bisa kembali, si istri itu bisa kembali kepada suami. Jadi kalau misalnya si suami ini mentalak seorang istri, apakah bisa si istri ini kembali kepada suami? Bisa. Dalam masa iddah ya sekedar bilang, kamu saya kembalikan ke pernikahan saya, roja atau pila nikahi, sudah jadi istrinya lagi. Ketika dikatakan dalam masa iddah. Tapi kalau talak masa iddahnya sudah habis, berarti harus memperbarui akad. Selama istrinya mau, kemudian ada akad baru, ya sudah, istrinya ini perempuan yang mantan istrinya ini menjadi istrinya lagi. Itu punya 2 kali kesempatan, 2 kali. Makanya dinamakan at-talaqu marratan. Jadi talak ini ada 2 kali kesempatan. Yang ketiga, kalau sudah jatuh talak 3, maka si istri ini tidak bisa kembali ke suami yang pertama kecuali harus ada muhallil. Harus nunggu masa iddah selesai, kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, dicerai oleh laki-laki itu, menunggu masa iddah dari laki-laki itu, kemudian baru kalau mau menikah dengan suaminya yang pertama lagi. Itu. Kemudian di ayat yang lain disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi perempuan-perempuan yang dicerai, ditalak, mereka ini ya apabila perempuan yang masih haid maka iddahnya adalah 3 kali suci. Quru di sini bentuk jamak dari qur wa hiya tuhur indal Imam Syafi'i. Jadi kata quru itu bentuk jamak dari qur, wal qur inda Syafi'i at-tuhur. Jadi 3 kali suci. Kemudian di ayat yang lain disebutkan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Jadi masih menggunakan kata talak. Talaqtumuhun. Jadi fi'il madhinya digunakan di sini. Di ayat yang lain juga disebutkan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Jadi masih menggunakan kata talak. Jadi diulang-ulang. Makanya ketika seorang suami mengucapkan kata ini, kamu saya talak misalnya, anti tolik misalnya, maka di sini jatuh talaknya tanpa babi bu. Pokoknya niat atau enggak, selama dia sadar nggak ngigau, ya, maka di sini jatuh talak. Yang kedua adalah firok. Firok. Jadi firok ini berpisah. Nah, firok. Kemudian ada kata saroh. Saroh juga sama, lepas artinya. Saroh pakai sin ya. Karena ini juga disebutkan dalam syariat. Berulang-ulang juga dalam Al-Quran. Misal dalam Al-Quran disebutkan au fariquhunna bima'ruf. Au fariquhunna bima'ruf. Ada kata fa, ro, kemudian qaf. Jadi kalau menggunakan kata ini, faraqtuki misalnya, bilang ke istrinya, seorang laki-laki bilang ke istrinya, faraqtuki, maka jatuh talak. Sengaja atau enggak sengaja, maksudnya dia menyengaja untuk menceraikan niat ataupun enggak, maka di sini jatuh talak. Kemudian di ayat yang lain disebutkan
Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jadi wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jadi masih menggunakan kata firaq. Kemudian yang menunjukkan kata sarah itu ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasarrihuhunna sarahan jamila." Wasarrihuhunna sarahan jamila. Jadi kalau menggunakan kata ini juga sama dengan dua kata sebelumnya, niat ataupun tidak maka jatuh talak. Kemudian di ayat yang lain, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkun. Itu. Makanya di ayat tadi yang kita sebutkan di awal, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Jadi setelah seorang suami misalnya menceraikan istrinya, menjatuhkan talak 2 kali, maka di situ sudah suami ya pilihannya cuma 2. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf. Kalau mau ya sudah dipertahankan itu dan dipergauli istrinya dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau dilepas juga sama, dilepas baik-baik. Nah, tapi ya setelahnya nggak bisa kembali kecuali harus ada muhal tadi yang sudah kita sebutkan. Itu. Kemudian ada khulu. Jadi kha lam ain. Khulu. Ini menanggalkan. Jadi menanggalkan. Nah, nanti ada perincian lebih detail. Kemudian ada lafzul mufadah. Nah, ada lafzul mufadah. Ini juga termasuk jadi penebusan. Misal seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini masih masuk satu pembahasan ya, masuk hulu. Jadi kalau seorang suami bilang kepada istrinya, ifdi nafsaki bikadha. Ifdi dari kata-kata fada yafdi, ya. Ifdi nafsaki bikadha. Kamu tebuslah diri kamu dengan sekian. Jadi kalau seorang laki-laki punya hak cerai, kalau dibahasakan seperti itu ya, bisa menceraikan, maka seorang suami juga punya hak khulu. Tapi suaminya harus sepakat. Tapi kalau cerai, istrinya nggak harus sepakat. Jadi kalau tadi kan saya kasih contoh, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti tolik, kamu saya cerai misalnya. Itu sudah jatuh cerai berarti. Tapi kalau si istri misalnya pengen diceraikan oleh suami, maka dia bisa menebus dirinya. Makanya termasuk lafal talak ya menurut pendapat adalah ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, ifdi nafsaki bikadha, kamu tebus diri kamu dengan sekian. Bisa yaro misalnya dengan mobil, bi mablagh minal mal dengan uang tertentu misalnya. Kemudian misalnya dan istrinya setuju, dia mengatakan fadaitu nafsi bikadha, fadaitu nafsi bikadha. Jadi saya tebus diri saya dengan bisayarah misalnya atau bibait bimablagh minal mal misalnya. Maka ini juga termasuk lafal yang jelas, tidak perlu niat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah jawaban orang laki-laki apabila ditanya, apakah kamu menceraikan istri kamu? Kemudian dia menjawab, ya. Itu juga termasuk lafal yang jelas, tidak perlu niat. Pembahasan kita tadi adalah mengenai talak yang sharih, yang tegas, yang diucapkan otomatis jatuh talak tanpa perlu niat orang yang mengatakannya untuk menalak. Itu ya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada seorang laki-laki sudah menceraikan istrinya? Jadi perceraian sudah terjadi. Ini kasus yang pertama tadi, si suami belum menceraikan. Kemudian ditanya sama temannya gitu, entah itu bercanda, entah itu serius, tapi dia jawabnya iya. Nggak ada bedanya bercanda atau serius, tetap jatuh talak. Di apakah kamu menceraikan istri kamu? Dia jawab iya. Maka di sini jatuh talak. Bagaimana kalau seandainya sudah terjadi talak? Misal si suami sudah menceraikan istrinya, mengatakan kepada istrinya anti tolik. Kemudian ditanya, apakah kamu sudah menceraikan istri kamu? Kemudian si suami mengatakan iya. Maka di sini bukan cerai, tapi ikror.
pengakuan. Pengakuan. Jadi bukan talak di sini. Dalam kasus yang kedua ini bukan talak. Karena begini, kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena gini, misal seorang suami menjatuhkan talak. Sekarang misalnya, seorang suami bilang ke istrinya, kamu saya talak. Besok misalnya bilang lagi, kamu saya talak. Nah ini kan sudah jeda. Ini talak pertama, ini talak kedua ini. Yang besok itu talak yang kedua. Nah ini makanya harus hati-hati. Karena gini, seorang istri itu ketika dalam masa iddah itu hukmuha ka hukmiz zaujah. Fi ba'dil umur hukmuha ka hukmiz zaujah. Jadi hukumnya itu masih seperti hukumnya istri karena si suami diantaranya misalnya seperti hukum istri itu. Jadi bukan otomatis kalau dicerai kemudian si suami lepas tangan dari nafkah gitu, enggak. Ada kewajiban untuk membayar nafkah dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan perempuan yang ditalak itu hukmuha ka hukmi zaujah fi ba'dil umur. Makanya tetap nggak boleh sembarangan. Walaupun sudah cerai nggak boleh ngomong lagi misalnya. Saking mantolnya misalnya, saking marahnya sama ini orang yang sama istrinya bilang kamu saya cerai. Besoknya lagi kamu saya cerai. Itu jatuh yang kedua. Makanya harus hati-hati. Nah, setelah ada penjelasan mengenai talak sharih, ada macam yang kedua, yaitu talak kinayah. Talak kinayah, yaitu menggunakan kata-kata sindiran atau yang samar-samar, dan ini baru dihukumi jatuh talak apabila niat. Apabila niat. Jadi di sini tidak terjatuh talak kecuali dengan niat dari si suami. Jadi jika hanya ada niat dari si suami maka jatuhlah talak. Tapi kalau enggak ya enggak. Misal seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, pergilah ke rumah orang tuamu. Saya tidak membutuhkan kamu lagi. Kamu bebas. Keluarlah dari rumah sekarang juga. Misal bilang seperti itu. Maka di sini apakah tertalak? Tergantung niat suami seperti apa. Kalau dia niat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Kalau enggak ya enggak. Jadi itu perbedaan antara tegas dengan kinayah. Nah, dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan talak yang diucapkan dengan bercanda ataupun dengan serius. Tidak ada perbedaan dengan pengertian kedua-duanya jatuh. Jadi misalnya seorang suami ngeprank istrinya misalnya, kan lagi booming kan hal kayak gini sekarang, jadi ngerjain si suami atau ngerjain si istri. Kalau seandainya ngeprank dengan cara seperti ini, itu jatuh beneran talak. Nggak dilihat bercanda atau tidak. Kenapa? Karena inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada 3 perkara yang seriusnya itu serius, bercandanya juga serius. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi seriusnya memang perkara serius, bercandanya juga serius. Apa itu 3 perkara tersebut? An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Jadi misalnya ada seorang laki-laki datang ke rumah bapak kalian, dia bawa teman 2 orang, adil dia ini, santri atau ngerti ilmu agama misalnya. Terus sudahlah Pak, kita sekarang aja deh, nggak lama-lama misalnya. Kita akad sekarang. Bapaknya nanggapinnya bercanda gitu loh. Udah, sekarang gitu. Terus saya nikahkan Ananda. Jadi yang bilang ini walinya kan nggak harus naib kan. Memang yang menikahkan itu kan walinya si perempuan, bapaknya. Atau saudaranya, atau kakeknya kan gitu kan. Misalnya bapaknya yang akad. Saya nikahkan Ananda Fulan bin Fulan dengan putri saya Fulanah. Misalnya dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada 2 orang saksi, sah, sudah selesai. Jadi tanpa harus KUA, catatan sipil, secara syar'i itu sudah sah. Walaupun katakan ini pemuda nekat, terus bapaknya juga humoris gitu kan, bercanda, ini jadi beneran ini. Gitu. Talak juga demikian. Kalau misalnya seorang istri tiba-tiba marah gitu, ngeprank istrinya, pura-pura marah ke suaminya, ceraikan aku mas, ceraikan aku gitu. Misalnya bilang seperti itu. Terus
suaminya nanggapinnya bercanda gitu, tahu kalau istrinya bercanda, tapi dia bilang, oke, kamu saya cerai, kamu saya talak, jatuh beneran. Begitu juga dengan rujuk. Jadi misal si istri ini habis dicerai dalam masa iddah, nah ini kan bisa dikembalikan tanpa akad baru. Kemudian kalau si suami mengatakan roja'tuki ila nikahi, kamu saya kembalikan ke pernikahan kita, maka si istri ini menjadi yang aslinya dicerai ini, kalau seandainya tidak dikembalikan ini akan menjadi mantan istrinya, karena sudah dibilang seperti itu dalam masa iddah, maka di sini perempuan itu menjadi istrinya lagi. Tapi itu kuota cerainya berkurang, makanya harus hati-hati. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu pembagian talak dari segi tegas dan sindirannya. Kemudian talak itu juga dibagi dari segi jumlah. Dari segi jumlah. Terbagi menjadi 3. Ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Talak 1 ya berarti dijatuhkan untuk kali pertama, tapi dengan 1 talak. Talak kedua dijatuhkan untuk kedua kalinya, ya. Jadi misalnya sekarang talak 1, besoknya lagi talak 2. Misal. Atau dijatuhkan pertama kali tapi 2 kali sekaligus. 2 sekaligus. Misal seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai talak 2. Sudah. Walaupun ngomongnya cuma pada saat itu saja, maka di sini jatuh talak 2. Talak 3 yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya, tapi setiap kali hanya sekali, atau untuk pertama kali tapi dengan 3 talak sekaligus. Misal, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Dia tidak niat takkid, tidak niat menegaskan, maka di sini jatuh talak 3. Atau dia mengatakan kamu saya cerai, niatnya talak 3, jatuh talak 3. Makanya di sini saya kasih catatan, talak 3 ini baik dengan 1 ungkapan seketika, atau dengan 3 ungkapan di waktu yang berbeda-beda, atau bahkan jika seorang suami mengatakan, saya ceraikan kamu dengan niat talak 3, maka itu semuanya adalah talak 3. Itu ya. Jadi kalau si suami mengatakan, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Bagaimana hukum talak ini? Talak berapa? 1 atau 3? Jawabannya adalah, kalau dia niat takkid menegaskan, maka jatuh talak 1. Tapi kalau dia niatnya tidak niat takkid, tidak niat menegaskan, maka jatuh talak 3. Seperti itu. Nah, bagaimana yang setelahnya, kelanjutannya, kalau seorang perempuan ini sudah ditalak 3. Jadi perempuan sudah talak 3. Dengan berbagai varian tadi yang sudah kita sebutkan. Talak 1 sebanyak 3 kali di 3 waktu yang berbeda-beda. Atau talak 3 dalam 1 waktu. Dengan berbagai macam tadi. Pokoknya jatuh talak 3 lah. Intinya dalam kondisi sudah jatuh talak 3. Maka perempuan ini tidak halal bagi suaminya, yang pertama, kecuali terpenuhi perkara-perkara berikut. 1, masa iddahnya sudah habis. Beda dengan talak yang pertama ya, atau talak yang kedua. Kalau talak yang kedua sebelum masa iddah habis, itu si suami bisa mengembalikan istrinya kembali. Roja atau qila nikahi. Jadi istilah rujuk ini ada 2 pengertian. Istilah rujuk, roja'ah, bahasa Arabnya roja'ah, atau rujuk dalam bahasa kita, itu ada dua pengertian atau 2 pemahaman lah. Yang dimaksud ketika di pembahasan nikah, munakahat roja'ah itu adalah suami kembali kepada istrinya dalam masa iddah, itu yang dimaksud. Jadi kalau dikatakan roja'ah, atau perempuan, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya roja'tu qila nikahi, itu yang dimaksud. Jadi mengembalikan istri pada masa iddah. Nah, yang demikian ini tidak butuh akad baru. Tidak butuh akad baru. Tetapi kalau sudah cerai, kemudian berpisah sudah lama gitu kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini kan biasanya sudah selesai kan masa iddahnya kan. Kemudian kok lihat anaknya itu kasihan, orang tuanya berpisah, kemudian benih-benih cinta tumbuh misalnya, pengen balik lagi. Lah ini orang Indonesia bilangnya rujuk gitu. Cuman ini sudah bukan pembahasan roja'ah yang nanti akan kita sampaikan, bukan di situ. Di situ kalau di situ ya nikah lagi.
nikah lagi dengan saksi lagi, dengan wali, dengan mahar dan seterusnya. Jadi di sini kalau seorang perempuan sudah ditalak 3, maka di sini tidak bisa kembali kepada suaminya yang mentalak 3 tadi itu, kecuali harus telah habis masa iddah dari si suami tersebut. Apakah setelah itu langsung bisa kembali? Belum. Harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Apakah setelah dinikahi bisa kembali? Enggak, masih belum bisa. Harus sudah melakukan hubungan badan. Apakah setelahnya usai? Enggak. Karena kalau dalam Islam kan nggak boleh kan poliandri kan? Ngerti ya kalian poliandri? Poliandri itu ya apa perempuannya satu, cowoknya banyak, itu poliandri. Kalau poligami boleh dalam Islam. Karena ya jelas kan kalau misalnya suami satu, istrinya 4, berhubungan badan, punya anak, anaknya jelas. Tapi kalau istri satu, suaminya banyak, lah ini bapaknya siapa ini? Kan nggak jelas kan. Di antaranya itu. Jadi harus sudah melakukan hubungan badan dengan si suami yang kedua. Kan tadi kan dinikahkan oleh laki-laki lain, suami yang kedua. Maka berikutnya adalah harus melakukan hubungan badan dengan suami yang kedua. Nah, setelahnya bagaimana? Ya kan masih suami yang kedua, enggak bisa. Kecuali kalau seandainya diceraikan oleh suami yang kedua tadi. Kemudian masa iddahnya sudah habis. Dan si istri ini mau diajak nikah oleh suami pertama. Kalau nggak mau ya nggak bisa, nggak mau. Tak maksa. Gimana? Paham ya? Jadi itu diceraikan oleh suami barunya, telah habis masa iddahnya dari suami yang kedua tadi, kemudian dinikahi kembali oleh suami yang mentalak dengan akad yang sah. Berarti sudah kembali seperti itu. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai menjatuhkan, mudah mengucapkan talak kepada istri kita. Bagaimana yang beredar di masyarakat bahwasanya ada kesepakatan, misalnya ada seorang laki-laki ya menceraikan istrinya talak 3, kemudian kan tadi kan harus dinikah. Orang mungkin sebagian orang paham bahwasanya harus dinikah laki-laki lain. Tapi orang nggak paham kalau sebagian nggak ngerti ya. Atau sebagian ngerti tapi cari-cari celah gitu. Cari-cari pendapat yang aneh-aneh gitu. Dan ada pendapat, tapi pendapat ini nggak muktabar ya, mengatakan bahwasanya boleh bisa kembali ke suami yang pertama, yang penting sudah nikah dengan laki-laki lain walaupun tanpa di berhubungan badan. Katanya seperti itu. Nah, itu enggak benar. Jadi harus berhubungan badan dengan laki-laki yang kedua, dengan suami yang kedua. Seperti itu. Sekarang tentang suami yang bisu, karena pembahasan kita masih mengenai cerai. Bagaimana suami yang bisu? Apakah bisa menjatuhkan cerai? Bisa. Jadi suami yang bisu ketika dia kan orang bisu itu kan kadang paham dengan orang yang bisa ngomong. Misalnya ada yang mengatakan, kamu ceraikan istri kamu ya dengan talak 3. Kemudian dia ngasih isyarat 3 jari. Misalnya kayak gini. Misal. Nah, maka di sini adalah talak sharih. Karena seakan-akan dia menuruti perkataan orang yang bilang tadi. Ini adalah isyarat yang dipahami oleh siapapun. Tapi kalau seandainya isyarat ini hanya dipahami oleh orang yang cerdas, tapi saya nggak tahu contohnya seperti apa, belum nemu di kitab saya. Jadi kalau tadi misalnya ada orang bisu, kemudian ada orang ngomong ke dia, orang tadi, kamu ceraikan istri kamu talak 3, kemudian dia ngasih isyarat seperti ini, talak 3 kayak gini, berarti ya jatuh talak 3 itu kan orang paham kan, apa maksudnya? Kan kecuali dia menyepakati orang yang bilang tadi, itu namanya sorry. Nah, orang bisu itu kan komunikasinya kan menggunakan isyarat. Sebagian isyarat itu semua orang paham. Seperti tadi itu, semua orang paham itu. Sebagian isyarat itu hanya dipahami oleh orang-orang yang cerdas, kalangan tertentu saja. Maka apabila orang bisu ini memberikan isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang yang cerdas, maka itu hukumnya seperti talak kinayah. Jadi tergantung niat laki-laki yang bisu tadi. Kalau dia niat menceraikan, maka jatuh cerai. Kalau enggak ya berarti tidak. Bagaimana suami yang tidak bisu? Kemudian disuruh kamu ceraikan istri kamu, misalnya. Atau misalnya istrinya bilang kepadanya, Mas, ceraiin saya, Mas. Lah si suami itu
kayak gini, nyuruh pergi gitu loh. Apakah yang termasuk cerai? Enggak. Ini tidak termasuk cerai. Jadi isyarat dengan tangan supaya istrinya pergi ini bukan termasuk talak. Pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai talak sunni dan bid'ah. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Alhamdulillah ada sekitar 90 akun yang ada. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau yang ditalak itu istrinya sudah tidak haid? Masa iddahnya bagaimana? Barakallahu fikum. Yang jelas talaknya jatuh. Istrinya sudah tidak haid tergantung. Apa ada kalanya hamil? Kalau hamil berarti nunggu sampai si jabang bayi lahir. Kalau tidak haid, ya ini misalnya menopause, berarti ini ada ukuran tertentu. Ada ukurannya. Nanti insya Allah di pembahasan mengenai apa iddah disebutkan di situ. Ini diceraikan ataukah ditinggal mati oleh si suami? Kalau tinggal mati oleh si suami ini apakah masih haid atau tidak? Ini ada perincian. Yang jelas apabila si suami menjatuhkan talak walaupun si istri ini sudah tidak haid, maka haidnya jatuh. Maka talaknya jatuh. Bagaimana jika si suami mengirimkan WhatsApp dengan tulisan saya bernama si fulan menjatuhkan talak satu kepada istri saya bernama si fulan. Bagaimana Ustaz? Apakah jatuh talak? Tak tahu. Nanti saya tanyakan. Bagaimanakah hukum suami? Masya Allah pertanyaan aneh-aneh. Bagaimana hukum suami yang menjatuhkan talak dalam kondisi mabuk? Saya lupa kalau ini. Tapi yang jelas gini, kaidah umumnya adalah bahwasanya suami yang atau orang laki-laki yang mabuk itu, ya, itu beberapa hal itu dijatuhkan. Tapi dalam masalah ini saya lupa. Saya murojaah nanti. Kenapa? Karena untuk memberatkan. Kenapa dia mabuk? Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masalah talak ini ingin saya kaji lagi apa bagaimana hukumnya, lupa saya. Istri bisa menjatuhkan talak kepada suami. Ustadz, apakah istri bisa menjatuhkan talak kepada suami selama berkali-kali, tapi suaminya bilang pergi dan jangan balik lagi? Apakah jatuh talak? Pertama gini, istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada si suami. Kebalik, yang menjatuhkan talak, makanya tadi kan saya bilang, yang punya hak talak itu adalah siapa? Suami, bukan istri. Istri dia punya khulu, jadi menembus dirinya kalau mau. Jadi di sini istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami. Jadi nggak ngefek. Misalnya suami, saya cerai kamu ya, nggak ngefek itu. Tapi kalau suaminya bilang pergi dan jangan balik lagi, apakah itu jatuh talak? Tergantung. Ini berarti apa ki? Kinaya. Kalau si suami niat menjatuhkan talak jatuh, kalau enggak ya enggak. Ustadz, praktis katanya. Praktis kawin kontrak secara syarat sah atau tidak? Misal perempuan dinikahi hanya dalam beberapa bulan saja. Kalau seandainya tidak masuk dalam sulbul aqdi, ilam yadkhul fi sulbil aqdi yasih. Jadi misal gini, seorang laki-laki nih dia misalnya ketemu dengan perempuan. Kemudian dia menikah. Dalam hatinya saya dalam waktu setahun saya akan menceraikan istri saya ini. Atau dalam waktu berapa bulan saya akan menceraikan istri saya ini. Tapi dalam akad nggak disebutkan itu. Dan dia nggak ngomong, diem-diem aja gitu. Nah, apakah nikahnya sah? Sah. Nikahnya sah. Yang penting tidak disebutkan pada akad. Tapi kalau disebutkan dalam akad itu yang tidak boleh, itu yang haram untuk selama-lamanya. Yang awalnya haram, halal, terjadi beberapa pergantian hukum itu. Yang disebut dengan mut'ah itu. Jadi tapi hukum terakhir adalah haram. Itu disebutkan di akad. Tapi kalau tidak disebutkan di akad, jadi misalnya seorang laki-laki menikahi perempuan dan niat nanti sekian bulan, sekian tahun, sekian minggu umpamanya saya cerai, atau setelah malam pertama saya cerai misalnya. Nah itu kalau nggak disebutkan di akad, tetap pernikahannya sah. Lagian nikah kan bukan seperti ini. Ustadz, kalau suami mengatakan tidak, maksudnya apa ya? Suami mengatakan tidak ada gunanya lagi rumah tangga ini. Bagaimana Ustadz? Ini bukan sorih gitu loh. Bukan sorih.
Bukan sorry dan tidak termasuk juga contoh tadi itu. Saya nggak tahu kalau tidak ada gunanya lagi rumah tangga ini bagaimana Ustaz. Yang jelas ini bukan bukan talak sorry gitu. Bukan talak sorry. Jadi lafalnya tertentu. Masya Allah ini banyak sekali pertanyaannya. Kalau bukan sorry berarti nggak jatuh talak. Seandainya pun kinayah berarti kan butuh niat. Kalau nggak niat ya nggak jatuh talak gitu aja. Kadang kan gini dalam rumah tangga itu, ya, kalian belum pengalaman sih. Kan dalam rumah tangga kan gini kadang atau lihat-lihat di sinetron itu kan kadang pasangan itu baik suami ataupun istri sudah tahu kalau ini kayak nggak ada gunanya gitu, sudah garing, sudah nggak kayak dulu lagi gitu. Tapi karena faktor tertentu, misalnya istri juga mau pisah juga nanti susah cari kerjaan, si suami juga mau pisah juga nanti apa kata dunia, kan dalam banyak yang jaga gengsi dan seterusnya. Akhirnya dipertahankan aja gitu. Kalau ngomong seperti ini ya nggak otomatis jatuh talak. Tapi saya nggak tahu apakah ini termasuk kinayah apa enggak. Kalau sorry jelas nggak masuk. Seandainya pun kinayah butuh kepada niat. Bentar, sabar. Jangan kirim dulu biar nggak turun ke bawah. Bagaimana ijab dan qabul orang yang bisu? Ya dengan isyarat lah. 2. Bagaimana seorang suami memiliki 4 istri lalu dia menikah untuk kelima kalinya? Apakah ada salah satu dari istri yang tertalak secara otomatis tanpa lafadz? Enggak. Bukan seperti itu. Tapi di sini si laki-laki ini harus menceraikan salah satunya dari 4 itu. Baru dia bisa menikah lagi yang kelima. Tapi harus sebelum menikah dengan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terserah. Yang penting harus dipisah salah satu. Bukan otomatis gitu. Anak yang lahir di luar nikah, apakah boleh suami ibunya menjadi wali pernikahannya? Tidak boleh, karena bukan walinya. Ustadz, apakah perbedaan talak dengan fasakh? Beda. Kalau talak itu dengan lafal, kayak tadi itu. Kalau fasakh itu tidak mesti. Jadi, talak ini adalah ya perkataan suami kepada si istri. Sehingga hubungannya itu menjadi lepas. Lah, lepasnya hubungan ini namanya fasakh. Jadi saya kasih contohnya masing-masingnya. Talak kayak tadi misal sudah saya sebutkan ya. Suami mengatakan kepada istri anti tolek kamu saya ceraikan. Itu namanya talak. Kalau fasakh nggak seperti itu. Jadi fasakh itu adalah terjadi sesuatu yang menjadikan pernikahannya ini menjadi lepas. Misal ketahuan ternyata si suami ini adalah masih ada hubungan darah dengan si istri. Huna yuqal infasakhul aqd. Di sini dikatakan terjadi fasakh. Atau misalnya si suami atau yang si suami terus lah. Si istri ini ternyata kemaluannya ini tersumbat. Tersumbat daging atau tersumbat tulang. Ya kan ada kan perempuan yang seperti itu dijadikan oleh Allah ciptaannya seperti itu. Rotak atau koron dalam bahasa Arabnya itu. Jadi tersumbat. Jadi nggak lubang gitu. Tersumbat daging atau tersumbat tulang. Nah, berarti ini yuqal infasakhul aqd. Dikembalikan. Jadi si suami berarti punya hak untuk mengembalikan istri dan di sini dikatakan infasakhul aqd. Lam yahsul talaq, enggak terjadi talak di sini. Tapi dikatakan infasakhul aqd. Atau misalnya di nikah ternyata suaminya gila. Ini bisa dikembalikan atau kena juzam baros lah, ini namanya fasakh. Kalau si suami dipaksa menceraikan istrinya oleh orang tuanya, si suami melakukannya dengan terpaksa. Padahal dia masih sayang sama istrinya, kasihan banget. Apakah orang tua tersebut berdosa karena menyuruh anaknya menceraikan istrinya? Ya ini masih perlu penjelasan Umi. Jadi bagaimana kondisinya? Kalau ada sebab syar'i misalnya, ya hal-hal yang tidak disukai oleh ibunya misalnya atau ibunya di sini yang saya ingat, ya itu eh, jadi seorang anak menuruti kemauan orang tuanya. Jadi intinya gini, ada permasalahan di mana seorang anak itu ketika menuruti kemauan orang tuanya nyuruh menceraikan anaknya, itu tidak berdosa. Tapi saya lupa kondisinya seperti apa. Tapi ada kondisi yang seperti itu. Jadi ini tergantung kondisinya. Ada perinciannya ini Umi. Terus kalau istri meminta cerai alasan sudah tidak cinta dengan suaminya atau sudah tidak dengan suaminya,
Tetapi suami diam saja tidak mau menceraikan. Lalu si istri masukkan masalah ini ke pengadilan dan si istri berhasil memenangkan pengadilan untuk diberikan cerai menurut pemerintah. Udah nggak baca banyak tadi soalnya teman-teman. Agak capek. Ngaji sama Syekh tadi 1 jam lebih. Si istri memasukkan masalah ini ke pengadilan dan si istri berhasil memenangkan pengadilan untuk diberikan cerai menurut pemerintah. Apakah di mata agama dia dikatakan cerai dengan suaminya? Jadi gini, yang saya tahu praktek di pemerintahan itu adalah kalau seandainya ada gugatan cerai seperti ini kan disamaratakan oleh pemerintah itu laki-laki perempuan. Tapi secara syariat yang punya hak untuk menceraikan adalah si suami. Jadi prakteknya kalau di pemerintahan ketika seorang istri mengajukan cerai ke pemerintah menceraikan suaminya, maka di sini nanti si suami itu dipaksa untuk menjatuhkan cerai. Atau bukan dipaksa, dimediasi lah untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya. Karena kalau dipaksa nggak jatuh itu talaknya. Dimediasi bahasanya itu. Jadi artinya apa? Ujung-ujungnya nanti si suami itu akan menceraikan. Ya walaupun dengan berat hati, tapi dengan sukarela akhirnya. Seperti itu prakteknya. Jadi kalau seperti itu ya jatuh talak. Jika kedua belah pihak sudah janjian nikah kontrak 1 tahun kayak rumah aja, tapi tidak dicantumkan di akad berarti tetap halal ya Ustaz? Ya halal, bukan dicantumkan, diucapkan ini yang penting itu. Jadi tidak diucapkan. Saya nikahkan Fulan, saya nikahkan Anda dengan putri saya, saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan Anda dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat selama setahun itu. Maksudnya nggak bilang seperti itu. Walaupun keduanya sepakat pakai materai misalnya, nah itu nggak ngefek itu. Tapi yang jelas selama di akad itu nggak disebutkan itu pernikahannya sah. Masih banyak. Nurida nggak mau kalah sama saya. Gak gantiin saya aja tadi. Ustadz, bagaimana seorang suami yang menjatuhkan talaknya sudah beberapa kali dengan hari yang berbeda memakai kata sindiran dan si istri sedang dalam keadaan hamil? Apakah jatuh talak, Ustadz? Nah, sekali lagi, kalau menjatuhkan talak dengan sorry itu niat atau enggak jatuh. Kalau dengan sindiran, dengan contoh tadi, kita cukupkan dengan contoh yang tadi ya. Ini saya nggak bisa ngarang-ngarang karena ini juga sudah dinas oleh para fuqaha. Jadi kayak tadi, pergilah kamu dari rumah ini, pergilah ke rumah orang tua kamu, saya nggak butuh kamu lagi misalnya. Hal-hal semacam itu, ya, itu kan sindiran. Kalau niat talak berarti jatuh talak. Bagaimana? Ya, tergantung niatnya. Kalau suaminya niat menjatuhkan talak berarti jatuh talak. Mau istri hamil, mau istri haid, mau istri apa, ya pokoknya apapun kondisi istrinya jatuh talak itu. Beberapa kali ya, setiap kali menjatuhkan, kalau emang niat menjatuhkan talak ya jatuh. Tinggal dihitung aja berapa kali itu. Makanya hati-hati, nggak remeh-remeh orang mengatakan talak itu. Ustaz, jika si istri diusir suami, ya Allah. Dan selama 1 tahun tidak dinafkahi secara zahir maupun batin, apakah jatuh talak? Enggak jatuh talak. Tapi suami berdosa karena dia telah menyanyiakan kewajiban dia. Karena dia telah menyanyiakan istrinya yang nafkahnya itu wajib atas dirinya. Berdosa dan ini hutang. Hati-hati makanya. Seorang istri lagi keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya dan ketika suaminya pulang tidak mendapati istrinya lagi di rumah. Terus menelpon istri bahwa istrinya benar lagi di luar. Saking marahnya, langsung naik. Bentar, lari. Saking marahnya, ya Allah, kok ini soal cerita ini. Saking marah si suami, saking marahnya suami karena capek atau lagi ada masalah, dia mengucapkan kalau seandainya kamu jam 1 siang kamu belum sampai di rumah, maka jatuh talak 3. Dan istri bergegas pulang ke rumah belum sampai di rumah si istri mendapatkan musibah. Ya Allah, kasihan sekali. Ini ngarang apa gimana ini? Bentar. Dan istri bergegas pulang ke rumah, belum sampai di rumah si istri mendapat musibah kecelakaan dan waktu yang telah ditentukan oleh suami telah lewat.
Pertanyaannya, apakah talaknya jatuh atau bisa dimaklumi Ustadz karena akibat musibah? Wallahu alam as'al. Saya nggak tahu ini. La adri. Ustadz, terkait penjelasan Ustadz ketika di pengadilan si perempuan menceraikan suaminya, lantas laki-laki tidak datang atau tidak menghadiri undangan pengadilan tersebut karena dia masih sayang. Suaminya mau, tapi istrinya nggak mau. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah sah perceraiannya? Yang jelas gini, kalau tidak ada ini ucapan menjatuhkan dari si suami nggak jatuh. Panjang tugas sekolah mungkin. Iya, monggo yang di majelis Mbak Ida mau tanya mungkin. Selama suami belum nyebutin talak, belum, Mbak. Tapi biasanya ada tim mediasinya. Seperti itu. Ya intinya gini, jadi memang gini, perlu saya jelaskan juga bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu itu memang qadhi pengadilan itu punya hak untuk memaksa si suami agar menjatuhkan talak kepada istri. Dalam kondisi misalnya nggak mau menafkahi misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Tapi dalam kondisi biasa misalnya nggak ada masalah dan seterusnya, si istri misalnya ngotot karena ketemu berondong misalnya, atau misalnya orang yang lebih kaya dari suaminya kepencut sama laki-laki lain misalnya pebinor, nah, umpamanya bahasa sekarang. Terus kok minta cerai sama si suami, selama si suami nggak menjatuhkan talak, walaupun di pengadilan itu sudah ketok palu, tetap masih istrinya. Itu. Lah kan sekarang kadang nggak itu, kongkolingkong kadang-kadang itu beberapa kasus itu seperti itu didapati. Tapi biasanya, praktek biasanya itu kan ya karena ada tim mediasi sudah lah Pak, wong istri sampean sudah nggak mau sama sampean lah kok sampean mau betul. Kan gitu akhirnya kan ini sudah akhirnya si suami menjatuhkan talak. Atau kalau mau dihulu gitu. Wes tayah aku gak arep mbek sampean gitu. Saya nggak mau sudah nggak mau hidup dengan kamu. Kamu mau minta apa gitu? Cerain saya. Hulu namanya. Seperti itu. Jadi solusi lah. Tapi yang jelas kalau asal permasalahan ketika si suami tidak menjatuhkan talak kepada istri dan tidak ada masalah yang sekiranya itu mengharuskan secara hukum syar'i qadhi untuk memaksakan supaya si suami menjatuhkan talak kepada istri ya tidak jatuh talak. Oke, masih lagi. Jelas Bang ya? Laki-laki dalam kondisi mabuk lalu dia menjatuhkan talak istrinya. Ini sudah tadi dan belum saya jawab. Apakah perlu ditanya kembali kepada seorang suami ketika sudah hilang mabuknya? Bagaimana pengertian ilah? Insya Allah ilah saya biar kita fokus dulu ke talak. Ini pun belum selesai sebenarnya. Tapi karena requestnya udahlah Ustadz, yang penting istiqomah plus setengah jam. Tidak apa-apa. Pertanyaannya bisa diulang untuk next session. Ustadz di pengadilan memutuskan sudah cerai bagaimana Ustadz? Sudah tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau seandainya dalam kondisi biasa normal, sisi istri ngotot dan suami belum menjatuhkan talak, walaupun sudah ketok palu ya tidak jatuh talak. Mas Rahmat atau Pak Rahmat. Ada lagi? Masya Allah. Jelas, ada jelas. Oke. Syukran Ustadz ya, sama-sama. The use. Voice. Ustadz, gimana keterangan orang yang the use? The use, Ustadz. The use, ya, sa. Tulisannya the use. The use ini adalah ya kurang lebih seorang laki-laki yang mendapati maharimnya, entah atau istrinya, atau anak perempuannya misalnya, yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada rasa cemburu sama sekali. Itu namanya dayus.
Gitu. Jadi misalnya anak perempuannya disamperin laki-laki dengan batas-batas yang sudah melanggar syariat. Kalau misalnya duduk bareng, anaknya pakai kerudung, ngobrol biasa, ngerjakan tugas misalnya, ilahun nama fi muskilah, nggak sampai haram kan kalau hanya seperti itu. Tapi kalau seandainya kayak di film-film itu, sampai anaknya ke kamar, kemudian melakukan perzinaan di kamar, berjumbu-jumbuan di kamar, atau misalnya dibawa kemana, anaknya nggak pakai hijab, ada yang terbuka dan seterusnya, pulang malam-malam, kan ada use kayak gitu. Ustadz, kalau suami didikte istri baca tulisan aku ceraikan istriku, apakah ini jatuh talak? Mau aja nih si suami didikte sama istri. Ya kalau dia ngomong dengan sadar, tanpa paksaan dari siapapun, paham dengan apa yang diucapkan. Maksudnya paham ya, dia orang Indonesia, dan ini bahasa Indonesia kan paham. Ya sudah, berarti dia jatuh talak. Kalau enggak ya. Kalau enggak misalnya tulisan Arab, misalnya A, an, ti, to, lik misalnya. Dia nggak ngerti kalau itu cerai misalnya, yang nggak jatuh. Istrinya pondokan misalnya, atau pernah kursus bahasa Arab beberapa waktu gitu. Kemudian gitu bodohin suaminya, disuruh baca kayak gitu, ya enggak, suaminya nggak paham. Bagaimana hukumnya jika seorang istri meminta cerai dengan suaminya dikarenakan anggaran belanja rumah tangga yang tidak tercukupi? Dan apakah si istri salah jika melakukan hal tersebut? Dan bagaimana solusi terbaik? Ini kayak konsultasi keluarga ceritanya. Kerja Pak. Dan bagaimana solusi terbaik dari Pak Ustadz supaya tidak terjadi perceraian yang merugikan kedua belah pihak? Terima kasih. Ya harusnya ingat kembali komitmen nikah dulu apa gitu kan. Kemarin nasihat saya kan apa? Mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya harusnya kan kayak kita itu milih barang gitu loh. Jadi kan ya sudah, kita kalau sudah merasa cocok, orang ini kita anggap bisa menemani hidup kita nanti sampai seterusnya, ya sudah. Dasarnya apa? Kan gitu. Nah itu, jadi ya kembali harus banyak belajar lah. Sebelum ini terjadi, makanya kita pilih pasangan yang ya pertama yang seakidah, yang akidahnya sama, kemudian yang muta'alimah, mau belajar, yang ngerti ilmu agama kan. Rasulullah kan sudah bilang perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Di jamaliha, wali hasabiha, wali lima liha, wali diniha, fadfar bidatiddin, taribat yata. Kan gitu kan. Ya solusinya bagaimana? Ya sudah, kalau memang sudah seperti ini ya bicara baik-baik, kembali kepada tujuan awalnya apa. Apa yang kurang dari istri, apa bisa nggak sesuai maklumi, dan sebaliknya. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan, ya sudah, gimana lagi? Berarti nggak jodoh gitu. Gimana lagi? Dan gini, sudah pernah saya sebutkan di awal itu bahwasanya ketika terjadi perceraian, perceraian itu kan nggak semuanya jelek kan. Ya, memang dalam kondisi memang tidak ada solusi lain kecuali harus cerai. Istri misalnya, seorang suami pada saat melamar istri, seorang laki-laki pada saat melamar istri, digambarkan istrinya ini kayak bidadari gitu. Jadi apa orang solihah dan seterusnya. Nah, ternyata pas sudah nikah, ternyata sholatnya susah, disuruh sholat susah, dinasihatin ya nggak mau dan seterusnya. Ya berarti kan lain lagi ceritanya kan gitu. Dia dia apa ya kayak tertipu gitulah pada saat nikah di awal itu. Atau sebaliknya juga, seorang perempuan menikah dengan laki-laki katanya baik, kemudian ternyata dia masya Allah jadi kelakuannya buruk, temperamental, suka marah-marah, suka mukul-mukul, nggak menafkahi lah. Apa yang diharapkan dari suami semacam itu? Ya, saya tidak menyarankan kecuali cerai gitu. Cari yang lain. Seperti itu. Jadi nggak serta merta kemudian cerai apa jelek itu enggak, tergantung kondisinya. Makanya kita jangan menghukumi orang dari sudut pandang kita saja, kita nggak menjalani. Kalau istri yang tidak ditalak bertahun-tahun tapi belum diurus surat perceraiannya gimana itu Ustaz?
surat perceraian ini fungsinya kan untuk catatan sipil saja. Kalau masalah cerai nikah syar'an ya itu kan makanya ada nikah siri itu kan. Ada nikah siri itu. Nah, itu kan nikah sah secara syariat, legal secara kacamata syariat, cuman tidak ada catatan di sipilnya aja. Nah, itu tinggal orang kalau sudah nikah siri tinggal mendaftarkan aja, itu nggak ada bedanya. Itu aja. Begitu juga dengan surat atau akta perceraian. Lah kalau si suami sudah menjatuhkan cerai misalnya, ya sudah jatuh cerai walaupun belum keluar suratnya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya pengadilan mengeluarkan surat cerai, tapi si suami belum mengatakan cerai, ya masih jadi istrinya. Jadi ukurannya ya ukuran syariat, itu hanya catatan sipil pemerintah saja. Jadi kalau ada apa-apa itu loh, misalnya, itu fungsinya seperti itu. Lah kayak gini kan sulit dilacak itu. Makanya ada catatannya. Itu aja. Jika suami mengatakan pernikahan kita tidak lama lagi, apa jatuh cerai? Ya enggak juga, siapa tahu dia mau mati misalnya. Kan kita tidak lama lagi apa jatuh cerai. Enggak, bukan seperti itu. Jadi mengatakan tadi itu. Kan boleh jadi sakit atau boleh jadi apa gitu kan. Ada kemungkinan-kemungkinan lain. Diterima enggak alasan seorang istri meminta khulu karena dia tidak sanggup melayani suaminya? Suaminya minta nikah lagi tapi istri enggak sanggup di madu. Insyaallah. Kayak sinetron ini. Terus dia minta cerai ke pengadilan. Diterima enggak alasan istri tersebut, Ustaz? Jadi kalau khulu selama jadi khulu ini tanpa alasan pun bisa. Ini terlepas dari makruh haramnya ya. Tapi intinya jatuh bisa pisah gitu, menurut saya seperti itu. Yang penting si suami ini mau. Jadi misal apa si suami mengatakan khola tuki bikada, kamu saya kholo dengan harta sekian, dan istrinya mau. Atau misalnya kayak tadi tuh si istri menawarkan kepada si suami, suaminya mau, ya sudah jadi itu. Jadi pemerintah di sini, pengadilan di sini tuh cuman sipilnya saja, difungsikan sipilnya saja, memediasi suami istri gitu. Untuk catatan nanti kalau seandainya punya anak, ini anaknya ke siapanya, nah itu gitu-gitu aja. Oke. Alhamdulillah pas jam 9 kurang jam 9 kurang 2 menit. Masih ada pertanyaan? Pertanyaannya dong setengah jam. Urusan pemerintah dalam nikah dan talak itu nggak wajib ya Ustadz. Nggak diurus pun boleh aja Ustadz, biar nggak ribet. Iya, iya nggak gitu-gitu juga kali. Jadi gini, Mas siapa ini Mas ngaji katanya. Jadi ya gini loh, kalau untuk legal formal legalitas syariat itu memang enggak perlu. Enggak perlu. Jadi kalau seandainya orang mau menikah dengan model seperti itu, sudah ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ya sudah selesai jadi. Kalau seandainya bisa baik-baik pun misalnya sudah, Dek, sudahlah kita nggak usah ngurus macam-macam pengadilan, dulu pas nikah kita juga nggak itu, nggak ngurus pengadilan, sekarang saya pengen pisah kita, kamu saya cerai ya. Sudah jadi gitu. Jadi cuman gini ya, tujuannya pemerintah kalau kita mau husnudzon sama mereka ya, itu kan untuk menjaga hak gitu aja. Dikhawatirkan nanti itu ada salah satu yang dizolimi atau dirugikan. Dan biasanya perempuan, makanya dibikin peraturan sedemikian rupa itu. Tapi itu bukan ilzam, nggak harus seperti itu maksudnya. Jadi tidak kita bahaskan nggak wajib atau wajib kan gitu bahasanya. Bagaimana cara mengatasi suami yang pencemburu? Keluar sebentar istrinya dimarahi. Bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah. Jadi ini bahasanya apa ya? Posesif gitu lah. Ya benar, Mbak. Bahkan tidak dibolehkan keluar rumah. Si istrinya tidak kuat lagi tinggal sama si suami. Mengatasi suami yang pencemburu. Jadi cemburu ya boleh, tapi sewajarnya saja. Nggak tahu gimana suami kayak gitu. Saya nggak kayak gitu soalnya. Ya cemburu tapi nggak pencemburu gitu. Ya itu mungkin ke terapis, ke psikolog lah gitu, bukan ke saya itu.
Kalau saya kan jelasin masalah halal haram, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau kayak gitu ke psikolog, bukan ke saya, Mbak penanya. Ustadz, sah nggak talaknya kalau dia mengatakan seperti ini? Saya talak kamu. Dan dia berkata lagi, saya talak kamu, dan terakhir saya talak kamu. Dalam satu waktu berturut-turut, apakah masih bisa rujuk lagi? Kak, ini jawabannya seperti ini. Kalau dalam satu waktu berturut-turut dan dia niat takkid menegaskan, berarti jatuh talak berapa? Satu. Jatuh talak satu. Kalau jatuh talak satu berarti bisa rujuk dalam masa iddah tanpa akad baru. Tapi kalau nggak niat takkid berarti jatuh talak 3. Konsekuensinya tadi itu. Alhamdulillah paham berarti. Apa yang paling utama kita persiapkan sebelum nikah, Ustadz? Ilmu agama. Yang paling penting. Jadi dan memastikan pasangan kita itu sevisi misi dengan kita. Kalau nggak gitu hancur nanti, buyar, ambiar. Ustadz, kalau khulu suami tidak mau menyebutkan syaratnya bagaimana? Maksudnya gimana ini? Kurang paham saya, Mbak Fitri atau Bu Fitri. Kalau khulu suami tidak mau menyebutkan syaratnya bagaimana? Maksudnya nominalnya, barangnya apa gitu. Nggak bisa, nanti ada ketentuannya. Jadi iwatnya itu harus jelas. Yang mau diberikan itu harus jelas apa. Kalau nggak jelas ya gimana? Nggak bisa. Ustadz, benar kalau poligami itu anaknya tidak diakui oleh negara sehingga sulit buat akte kelahiran? Oh, saya tanya saya bukan petugas KUA soalnya. Nggak tahu, Mbak Nafisa. Nggak tahu. Tapi kalau secara syariat sah-sah saja. Oh, udah 1 menit ini. Lebih. Sudah? Sudahlah. Biar penasaran, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan itu hanya soal, bukan kenyataan yang ditanyakan tadi. Ya. Baik. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.